Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Agustian, nomor NIM 2017 022 0201. Saya dari kelas Agribisnis D 2017. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman saya tentang chapter mengonsultasikan produktivitas dan peningkatan kinerja. Dalam chapter ini terdapat 5 bab pokok atau 5 bab pembahasan. Bab yang pertama itu adalah perubahan konsep, faktor, dan kondisi produktivitas. Dalam bab ini terdapat 2 subbab. Subbab yang pertama itu perubahan dalam memahami produktivitas, dan yang kedua itu adalah faktor-faktor dan kondisi utama yang mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya pada chapter ini bab yang kedua itu pengukuran produktivitas dan kinerja. Di bab ini saya akan ada penjelasan tetapi sedikit tentang apa itu pengukuran produktivitas dan kinerja. Terus yang ketiga itu pendekatan dan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Di bab ini terdapat banyak pembahasan. Karena di bab ini ada 4 subbab. Yang pertama itu adalah peningkatan berkelanjutan yang meningkat tentang produktivitas itu sendiri. Terus yang kedua itu ada lompatan kuantum dan peningkatan strategis berskala besar. Selanjutnya itu adalah menggabungkan strategi itu bagaimana, apa, dan belajar dari praktik terbaik melalui benchmarking. Itu subbab yang ada di bab ketiga. Bab ketiga saya ulangi tadi itu pendekatan dan strategi untuk meningkatkan sebuah produktivitas ya. Dan selanjutnya bab keempat itu ada merancang dan mengimplementasikan program peningkatan produktivitas dan kinerja. Di bab ini ada subbab yang kondisi umum tentang kesuksesan, kedua menyusun proses, ketiga memutuskan program peningkatan produktivitas, dan jalan kerajaan. Dan yang terakhir itu ada alat dan teknik untuk peningkatan produktivitas. Oke, masuk yang bab pertama ya, yang tadi perubahan konsep, faktor, dan kondisi produktivitas. Yang pertama, perubahan dalam memahami produktivitas. Secara konvensional, produktivitas telah dianggap sebagai rasio antara output fisik dan input. Ini menyiratkan bahwa produktivitas hanya berorientasi pada produksi dan hanya menyangkut kegiatan manufaktur saja. Namun dalam praktiknya, sebuah organisasi memiliki banyak tujuan dan membutuhkan sumber daya untuk mencapainya. Selain itu, tujuan jarang dipenuhi sebagai hasil dari sumber daya tertentu. Banyak sumber daya yang menghasilkan hasil akhir melalui interaksi mereka. Selain itu, mereka beberapa tujuan dapat dicapai dengan mengorbankan yang lainnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memiliki pandangan yang baru tentang produktivitas itu lebih holistik dan lebih sistematik pada produktivitas ya. Siklus bisnis modern mencakup proses manajemen, pasokan, pemasaran dan penjualan, layanan klien dan hubungan klien, dan banyak lainnya. Dari konsep bisnis modern itu, maka konsep produktivitas perlu diperluas, tidak hanya pada manufaktur saja. Misalnya, konsep produktivitas perlu diperluas hingga mencakup banyak segmen, enggak hanya tadi manufaktur saja ya. Misal, konsep produktivitas tenaga kerja, rasio output terhadap input tenaga kerja mungkin menyesatkan karena produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai komponen dan suku cadang atau memasang peralatan modal. Konsep
dari perangkat modal itu muncul konsep produktivitas modal. Konsep produktivitas modal sama-sama tidak memuaskan karena meningkatkan produktivitas modal tergantung pada banyak faktor selain modal seperti pengetahuan. Padahal dalam konsep produktivitas modal itu nggak hanya pada modal saja, tetapi ada faktor seperti pengetahuan, keterampilan, sistem, dan teknologi. Next, karena dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengukuran produktivitas faktor tunggal, maka muncullah konsep produktivitas baru. Apa itu? Yaitu produktivitas multifaktor. Produktivitas multifaktor itu adalah ukuran gabungan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja, modal, teknologi, manajemen, organisasi, dan faktor lainnya. Itu multifaktor. Itu produktivitas multifaktor. Inti artinya itu tidak hanya memandang pada satu faktor, tapi memandang pada semua faktor-faktor itu. Terus selanjutnya itu ada faktor dan kondisi utama yang mempengaruhi produktivitas. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor produktivitas eksternal adalah kondisi di lingkungan bisnis. Manajemen tidak di lingkungan bisnis, tetapi manajemen tidak dapat mengendalikan faktor eksternal ini, tapi harus menyadari dan ada dinamika di dalamnya. Faktor-faktor selanjutnya itu faktor produksi internal. Adalah faktor-faktor yang berada di dalam kendali atau pengawasan manajemen yang efektif dan mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya, baik input maupun proses dan output. Untuk bersaing dengan sukses hari ini, perusahaan harus sangat berwirausaha, yang berarti inovatif secara permanen dalam strategi bisnis, proses, produk, dan layanan. Sebagian besar perusahaan tradisional tidak memiliki semangat dalam kewirausahaan. Perusahaan yang lebih inovatif umumnya tumbuh lebih cepat. Inovasi membutuhkan kombinasi strategi, komitmen finansial, integrasi operasional, kewirausahaan, dan orang-orang yang kompeten. Ini berarti berinvestasi dalam modal intelektual perusahaan dan orang-orang yang cenderung berpartisipasi dalam proses pembelajaran inovasi itu sangat tinggi. Perubahan pertama dalam strategi haruslah beralih dari alokasi sumber daya ke daya tarik sumber daya. Ada kata-kata ini hampir sama, yaitu alokasi sumber daya dan daya tarik sumber daya. Daya saing berkelanjutan juga terkait erat dengan tingkat kemampuan. Teknologi, perusahaan yang memotong investasinya dalam penelitian dan pengembangan akan sering kehilangan jauh lebih banyak daripada yang dihematnya. Selanjutnya, teknologi digunakan dan dikelola juga penting. Itu paling efektif ketika digabungkan dengan inovasi. Contohnya, saya pernah mendengar penjelasan bahwa salah satu minimarket yang sangat terkenal seperti Walmart di Amerika itu menggunakan teknologi untuk mengefisiensikan pasokannya. Dia tidak memiliki gudang-gudang untuk mendatangkan barang yang dijual, tetapi Walmart membuat suatu terobosan baru dengan menghubungkan retail atau minimarketnya terhadap pemasok langsung. Jadi apabila barang yang sudah habis di Walmart, di minimarket Walmart, langsung data yang ada langsung terkirim ke pemasok atau distributornya. Jadi di sini tidak ada biaya gudang atau biaya pengiriman karena semuanya dipasok langsung oleh distributor manufakturnya itu sendiri.
Nah, itu terobosan yang paling efisien menurut saya, karena tidak ada, sudah memotong banyak banyak sekali biaya, banyak sekali alur pokoknya di situ. Selanjutnya, kondisi yang paling kritis untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan adalah kualitas karyawan dan manajer. Ini menuntut praktik manajemen sumber daya manusia yang baik. Namun, ini sering diabaikan dalam praktik pekerja yang ingin menjadi lebih produktif, seringkali dihambat oleh praktik manajemen yang represif. Seperti contohnya bekerja ya, dia memiliki soft skill dalam komputer, tetapi dia sudah masuk dalam bagian atau divisi memproduksi. Jadi dia akan dipromosikan dalam divisi itu sendiri, tidak alih divisi ke divisi misalnya pemasaran atau divisi pengembangan teknologi. Nah, itu kadang menjadi penghambat pekerja, yang penghambatnya itu tercipta oleh manajemennya itu sendiri. Selanjutnya itu ada masuk ke bab 2, yaitu pengukuran produktivitas dan kinerja. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu. Itu suara kegiatan sehari-hari di rumah saya. Oke, lanjut. Bab yang kedua itu pengukuran produktivitas dan kinerja. Pengukuran dan analisis produktivitas membentuk dasar dari konsultasi. Peningkatan produktivitas yang sehat. Keberhasilan pengukuran dan analisis produktivitas sangat tergantung pada pemahaman yang jelas oleh semua pemangku kepentingan tentang hubungan antara produktivitas dan efektivitas. Serta efisiensi organik. Pengukuran produktivitas dapat merangsang peningkatan operasional, pengumuman, pemasangan, dan pengoperasian sistem pengukuran dapat meningkatkan produktivitas pekerja, kadang-kadang sebesar 5 hingga 10% tanpa perubahan organisasi atau investasi. Pendekatan tradisional adalah mengukur produktivitas sebagai rasio output terhadap input atau produk dengan sumber daya yang digunakan. Ini tidak selalu berjalan baik-baik atau relevan. Banyak perusahaan saat ini lebih tertarik mengukur produktivitas total daripada produktivitas tenaga kerja atau modal, atau ibarat perusahaan itu lebih memilih mengukur produktivitas secara luas dan tidak seperti dulu hanya mengukur pada suatu indeks, ya, seperti produktivitas tenaga kerja atau produktivitas modal. Selanjutnya, survei terhadap perusahaan-perusahaan yang dikagumi oleh Fortune pada bulan Oktober tahun 2000 menekankan bahwa mereka semua fokus pada pengukuran kinerja. Perusahaan-perusahaan besar ini lebih cenderung berfokus pada pengukuran berbasis pelanggan dan karyawan. Hampir 60% mengandalkan indikator pelanggan seperti kepuasan loyalitas dan pangsa pasar, dan 40% memetakan retensi karyawan, pengembangan karir, dan pengukuran berorientasi karyawan lainnya. Hampir 3 kali lipat persentase di antara perusahaan yang tidak masuk daftar. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu malah condongnya ke karyawan dan ke konsumen, tidak hanya pengukuran aset, ekuitas, modal, nilai pemegang saham. Jadi sudah beda pemahamannya. Ini menurut buku yang saya baca ini. Pengukuran fokus pelanggan sebagai bagian penting dari strategi daya saing telah membuat banyak konsultan mencari langkah-langkah yang terkait erat dengan kepuasan pelanggan dan penciptaan nilai. Dalam jangka, ini ada sedikit bagus yang saya baca nih. Dalam jangka panjang, organisasi bisnis dapat menghasilkan nilai pemegang saham hanya jika pertama kali menghasilkan nilai tambah pelanggan yang kompetitif atau CVA.
CVA dapat dinyatakan sebagai hubungan antara tingkat kepuasan pelanggan dengan produk atau layanan dan kepuasan dengan harga yang dibayarkan. Jadi ibarat saya mau membeli suatu produk, itu pas apa enggak dengan harganya, itu inti singkatnya. Suatu organisasi juga dapat dikatakan menciptakan CVA ketika menyediakan produk dan layanan bagi pelanggan yang memiliki nilai atau nilai lebih besar daripada pesaingnya. Jadi CVA itu nilai yang dipersepsikan dari penawaran perusahaan. Penawaran perusahaan itu biasanya barang ya. Nilai yang dipersepsikan dari penawaran kompetitif. Selanjutnya pada bab yang ketiga itu adalah pendekatan dan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Ada banyak pendekatan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, mulai dari peningkatan bertahap yang kecil hingga perubahan strategis yang radikal. Salah satu tugas paling penting dari konsultan produktivitas adalah membuat penilaian yang sadar dan berpendidikan tentang kebutuhan organisasi klien. Peningkatan berkelanjutan yang meningkat. Inti dari perbaikan berkelanjutan yang meningkat tercermin dalam pendekatan Kaizen yang dikembangkan di Jepang dan dijelaskan dalam banyak publikasi. Ini melibatkan membuat perbaikan kecil terus-menerus yang memerlukan sedikit atau tanpa investasi malahan. Kaizen membuat suatu segitiga, tapi saya sendiri juga belum memahaminya karena belum bisa mendapatkan materinya secara langsung. Tapi ya segitiga itu berisi yang paling atas itu TQM atau kualitas total pengelolaan. Itu segitiga itu ada 4, jadi segitiga yang nanti akan saya kasihkan gambarnya. Yang kedua itu ada TEI atau keterlibatan total karyawan, dan yang ketiga itu pemeliharaan total produktivitas atau TPM, dan yang terakhir itu adalah JIT atau tepat waktu. Terus tugas penting lain dari perbaikan berkelanjutan dapat menghemat pengeluaran modal kecil. Di sini kita tidak berbicara tentang investasi strategis, tetapi sejumlah kecil uang dalam anggaran yang disetujui. Tetapi apakah mereka benar-benar kecil? Setiap perusahaan dapat menciptakan nilai yang jauh lebih berkelanjutan dengan mengurangi pengeluaran modalnya melalui evaluasi yang ketat terhadap barang-barang kecil yang biasanya dicap karet. Terus subbab selanjutnya itu adalah lompatan kuantum dan peningkatan strategis berskala besar. Perbaikan lompatan kuantum diperlukan untuk mencapai terobosan dramatis dalam produk dan layanan, desain dan pengiriman, daya saing, menciptakan pasar baru dan sejenisnya. Perubahannya drastis dan membutuhkan investasi yang besar dalam teknologi baru, peralatan, dan pengembangan produk, serta perubahan besar dalam proses produksi. Pendekatan dan program yang menghasilkan peningkatan besar dalam produktivitas dan kinerja menunjukkan satu karakteristik umum. Mereka tidak memulai dengan mengidentifikasi dan membedah masalah saat ini, kekurangan dan sumber daya yang kurang dimanfaatkan dengan tujuan merancang metode yang lebih baik dan dengan demikian meningkatkan produktivitas. Titik awal mereka adalah visi klien tentang masa depan dan keinginan yang kuat untuk menerjemahkan visi ini menjadi kenyataan. Inovatif atau strategi adaptif. Itu pilihan paling mendasar. Yang membuat desain strategi lebih mudah adalah antara strategi inovatif dan adaptif. Kita mau mengadaptasi suatu strategi atau membuat inovasi dalam strategi. Strategi inovatif berarti berinvestasi dalam kemampuan produktif atau kombinasi input baru yang menghasilkan kualitas lebih tinggi, biaya lebih rendah. Sebaliknya, strategi adaptif tidak berusaha untuk meningkatkan dan menggabungkan kembali strategi perusahaan. Selanjutnya itu keunggulan kompetitif melalui kemampuan strategis.
Pemenang di pasar global menunjukkan kemampuan manajemen untuk mengordinasikan dan memindahkan kompetensi dalam organisasi. Kemampuan dinamis ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Mereka harus unik atau sulit untuk ditiru sehingga produk dan layanan dapat diberi harga tanpa memperhitungkan persaingan. Memindahkan rantai nilai. Memberikan layanan pada umumnya lebih menguntungkan daripada membuat produk. Perusahaan-perusahaan top mulai membuat model bisnis baru untuk meraih keuntungan di ujung rantai nilai pelanggan. Untuk memasuki aktivitas ekonomi berharga yang terjadi di seluruh siklus produksi, pasar hilir menawarkan manfaat penting. Selain pendapatan, mereka cenderung memiliki margin lebih tinggi dan membutuhkan lebih sedikit aset daripada manufaktur. Pelanggan sebagai mitra dalam inovasi. Bisnis dewasa ini menganggap pelanggan sebagai sumber informasi yang penting dan sebagai mitra dalam R&D dan pengujian produk. Berkat bagian besar dari internet, konsumen semakin terlibat dalam dialog aktif dengan produsen, seperti contohnya memberikan kritik dan saran terhadap produsen, dan menciptakan daya saing untuk nilai menjadi sumber kompetensi baru bagi perusahaan. Selanjutnya itu menggabungkan strategi. Dua pendekatan strategis untuk peningkatan produktivitas dapat digabungkan untuk memberikan pendekatan ketiga. Sementara jika dua cara itu saling bertentangan dan tidak boleh diterapkan secara bersamaan, maka diterapkan secara berurutan, jadi tidak harus bersamaan diterapkan. Jadi misalnya ada dua strategi mau digabungkan, jadi misalnya dua strategi ini bertolak belakang, ini harus dilakukan tapi secara berurutan, misalnya dari A ke B, tidak bisa A dan B secara bersamaan, itu tidak efektif, dan bisa efektif jika A dan B dilakukan secara berurutan. Kaizen dapat membantu menghilangkan pemborosan dan inefisiensi yang jelas sebelum suatu organisasi melakukan proyek untuk perbaikan strategis yang dramatis. Belajar dari praktik terbaik melalui benchmarking. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan adalah melalui pembandingan, mempelajari cara perusahaan kelas dunia beroperasi. Dalam hal ini, keberhasilan perusahaan dapat didasarkan pada struktur kepegawaian yang optimal, penggunaan teknologi baru, desain organisasi, kemampuan jaringan, atau banyak hal lainnya. Tetapi seringkali inti dari strategi mereka adalah untuk menyatukan semua elemen ini, membentuk kombinasi yang berubah terus-menerus, sementara pada saat yang sama mengejar inovasi. Benchmarking sendiri itu adalah proses berkelanjutan untuk menilai produk dan layanan terhadap pesaing terberat atau perusahaan yang diakui sebagai pemimpin industri dalam suatu industri. Dalam hal ini perlu menjadi cukup rendah hati untuk mengakui bahwa orang lain lebih baik dari kita, dan cukup bijaksana untuk mencoba belajar bagaimana mencocokkan dan bahkan melampaui mereka. Benchmarking dapat diterapkan di banyak bidang. Yang paling penting adalah strategi, produk, proses, dan kompetensi. Benchmarking memberitahu kita apa kesamaan yang dimiliki oleh perusahaan terbaik dan apa yang bisa bermanfaat bagi seseorang konsultan untuk diketahui sebelumnya. Biasanya perusahaan terbaik adalah mereka yang secara konsisten melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Praktik yang berfokus pada pelanggan biasanya menghasilkan biaya total terendah namun kualitas tertinggi, tenggang waktu paling responsif, layanan andal, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya merancang dan mengimplementasikan program peningkatan produktivitas dan kinerja. Pada bab ini, yang pertama akan membahas tentang kondisi umum kesuksesan. Program peningkatan produktivitas yang baik harus dimulai dengan definisi konsep peningkatan produktivitas yang jelas dan mudah dikomunikasikan. Ini harus menjelaskan mengapa penting peningkatan organisasi itu penting, mengevaluasi operasi saat ini.
Tujuan peningkatan produktivitas harus selalu dinyatakan dalam hal peningkatan organisasi. Jadi saling berkaitan. Tujuan dari PIP keseluruhan harus diikuti oleh rencana aksi yang terperinci. Jadi sudah jelas aksi yang akan dilakukan juga. PIP dapat berhasil jika sejumlah kondisi dipenuhi dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah bahwa manajemen puncak berkomitmen terhadap program dan ada pengaturan organisasi yang efektif dan dipimpin oleh salah satu manajer puncak. Teknik dalam peningkatan produktivitas yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Proses pemantauan, evaluasi, dan umpan balik untuk mengidentifikasi hasil dan hambatan harus memberikan dasar untuk perbaikan desain. Yang kedua, menyusun proses. Untuk menjalankan program produktivitas dalam suatu organisasi, manajer program harus dapat menyarankan proses yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan untuk bekerja dan mengimplementasikan solusi. Proses produktivitas intra perusahaan meliputi antara lain skema saran, lingkaran kualitas, gugus tugas, tim aksi, komite produktivitas, dan komite pengarah yang harus dipahami dan digunakan sepenuhnya oleh manajer program. Sebab ketiga, memutuskan program peningkatan produktivitas. Keputusan untuk memasuki PIP harus diambil dengan cara yang seperti untuk investasi, biasanya seperti investasi pada biaya, investasi pada alat dan lain sebagainya. Periode pengambilan untuk PIP biasanya antara 8 sampai 18 bulan untuk bersiap mengambil keputusan berinvestasi dalam PIP. Langkah pertama haruslah untuk bersiap berinvestasi dalam PIP. Langkah yang pertama itu harus identifikasi dan penilaian potensi penghematan. Yang kedua dan yang ketiga, ini ada jalan kerajaan. Itu ada 3 fase. Yang fase pertama itu tahap prasurvei atau survei awal untuk mengidentifikasi tujuan dan menjual program kepada manajemen. Di fase 1 itu ada mengidentifikasi pendekatan yang tepat, menentukan tujuan dari program itu sendiri, mendesain tugas program, tentukan area yang akan dicakup. Itu fase yang pertama dalam prasurvei PIP. Dan fase yang kedua itu ada fase survei untuk menetapkan tujuan dan mendapatkan komitmen dari semua manajer area yang bertanggung jawab. Dalam fase kedua itu ada beritahu semua peserta, mengumpulkan data, menggambarkan situasi dasar, menyetujui periode referensi, menganalisis sasaran potensial, konsep desain kasar, desain program terperinci, mengatur gugus tugas. Dan fase yang terakhir atau fase yang ketiga itu adalah implementasi PIP. Untuk merancang dan mengembangkan tugas-tugas peningkatan produktivitas secara rinci, mengimplementasikan langkah untuk perbaikan dan kontrol dan mengevaluasi hasilnya. Dalam fase ketiga itu ada beritahu semua peserta, mengatur kontrol program, mengimplementasikan bagian dan langkah, dapatkan hasil dan melaporkan hasil yang diperoleh. Setelah fase ketiga itu, maka tugas selanjutnya adalah pertahankan produktivitas tertinggi. Nah, setelah bab keempat ini kita bahas, dan maka berlanjut ke bab kelima, yaitu alat dan teknik untuk peningkatan produktivitas. Pada bab kelima ini berisi tentang alat dan teknik untuk peningkatan produktivitas. Sangat penting bagi konsultan produktivitas untuk memahami teknik dan alat produktivitas. Dalam memutuskan teknik produktivitas, manajer dan konsultan perlu memahami tiga poin. Yang pertama, seberapa nyaman tim perbaikan akan dengan teknik dalam tugas-tugas yang seharusnya dihadapi. Yang kedua, seberapa baik tim memahami bahasa teknik. Dan yang ketiga, seberapa banyak tim tahu tentang menggunakan teknik atau seberapa cepat dapat dilatih. Jika manajer dan konsultan memahami tujuan, bahasa, dan hubungan di antara berbagai teknik peningkatan, maka menggunakannya akan lebih mudah. Mereka akan dapat menggabungkan dengan cara yang saling melengkapi daripada kompetitif.
Hal-hal berikut harus dipertimbangkan dalam memilih teknik peningkatan produktivitas. Yang pertama, kebutuhan proses pelanggan, internal atau eksternal dalam mengidentifikasi metode. Teknik ini harus sederhana mungkin untuk tugas tersebut. Setiap orang harus memahaminya, dan semua orang yang terkena dampaknya harus memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada pengembangan dan implementasinya. Selanjutnya itu harus memberdayakan orang untuk melakukan lebih baik dan memiliki karakter yang memotivasi dan bukan hukuman. Itu harus non manipulatif, jujur dan tidak ambigu. Ada beberapa alat untuk mengetahui produktivitas yang sederhana. Yang pertama, alat ukur untuk mengetahui produktivitas secara sederhana ya. Yang pertama itu ada analisis, aktivitas, lingkaran kualitas, pengaturan reduksi, skema saran, studi waktu, analisis nilai, nilai rekayasa, pengurangan, limbah analisis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Taylorisme adalah penerapan teknik yang telah terbukti untuk bekerja secara efisien dalam melakukan operasi yang terdefinisi dengan baik dan masih digunakan seluas saat ini meskipun ada kekurangannya. Perlu dicatat bahwa sebagian besar alat baru sebenarnya merupakan kombinasi dari teknik lama yang teruji dan sederhana, termasuk alat teknik industri. Berikut adalah beberapa tips dalam memilih alat yang sesuai. Yang pertama, identifikasi teknik yang memiliki daya tarik universal atau kemampuan crossover. Kedua, buat bahasa organisasi umum untuk beragam kelompok profesional. Dan yang ketiga, buat tim lintas fungsi anggota yang dapat saling membidik tentang berbagai alat dari disiplin fungsional mereka. Pembuat keputusan kunci harus memahami dan menggunakan bahasa untuk berbagai alat. Selanjutnya, nilai metode peningkatan yang digunakan kelompok fungsional dalam organisasi saat ini dan pahami kesamaannya. Terakhir, mengintegrasikan alat produktivitas untuk mencapai solusi yang memastikan bahwa perbaikan terjadi dan semua kelompok dapat mendukung. Berikut merupakan teknik-teknik produktivitas multiguna. Yang pertama itu adalah penghitungan biaya berbasis aktivitas ABM benchmarking, rekayasa ulang proses bisnis atau BPR, penghargaan keunggulan bisnis, analisis biaya, manfaat, pengukuran kepuasan pelanggan, segmentasi pelanggan, rekayasa bersamaan, dan lain sebagainya. Merupakan teknik produktivitas dari teknik multiguna. Selanjutnya ada beberapa juga alat yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan yang sukses, yaitu bayar untuk kinerja, pengurangan waktu siklus, perencanaan strategis, pernyataan misi dan visi, pengukuran kepuasan pelanggan, strategi pertumbuhan, segmentasi pelanggan, TGM, pemasaran satu ke satu, perencanaan skenario. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kata-kata yang kurang begitu cepat untuk dipahami, kurang mudah dipahami. Banyak keterbatasan yang saya alami. Dari hal itu saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.